Halo semuanya, kami dari kelompok 4. Podcast kita pada hari ini tentang hak milik. Jadi sebelum kita masuk ke podcast ini, saya akan menjelaskan sedikit dari tentang hak milik ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah kebenaran, kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, derajat, dan kewenangan menurut hukum. Ada juga menurut Profesor Budi Harsono, di dalam bukunya tentang hukum agraria itu, ia mengatakan bahwa hak milik adalah hak yang turun-temurun, terkuat, dan terpenuhi, yang dapat dipunyai orang atas tanah dan memberikan kewenangan untuk menggunakannya bagi segala macam keperluan selama waktu yang tidak terbatas dan sepanjang itu tidak dilarang khusus untuk hal itu. Oke, kita masuk ke sesi podcast ini. Yang pertama saya akan bertanya kepada teman saya Nesa, apakah ada ciri-ciri spesifik dari hak milik menurut teman Nesa? Di bagian saya ini, saya akan menjelaskan mengenai sifat hak milik. Di sifat hak milik terdapat 3, yaitu ada turun-temurun, terkuat, dan juga terpenuhi. Oke, jadi mungkin teman Nesa bisa menjelaskan lebih detail lagi tentang turun-temurun, terkuat, dan terpenuhi itu. Untuk yang pertama, turun-temurun artinya hak kepemilikan atas tanah tersebut diberikan kepada ahli waris tersebut apabila kepemilikan tanah tersebut meninggal. Oke, lalu mungkin teman Nesa bisa jelaskan lagi lebih rinci tentang turun-temurun, terkuat, dan terpenuhi itu. Untuk turun-temurun di sini hak kepemilikan atas tanah yang diberikan kepada ahli waris apabila pemilik tanah itu meninggal. Sedangkan yang kedua terkuat, yaitu di mana terkuat di antara dari hak atas yang lainnya. Yang ketiga ada terpenuhi, yaitu hak untuk atas tanah dapat digunakan untuk membangun usaha dalam bidang pertanian, perkebunan, dan juga usaha bangunan lainnya. Oke, oh iya, terus kenapa tanah itu menjadi hak yang paling kuat dari antara yang lainnya? Hak milik atas tanah itu menjadi hak yang terkuat karena adanya pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin meningkat, sehingga kita sebagai manusia membutuhkan lahan atau tanah untuk membangun perumahan kita sendiri. Salah satu contoh berikutnya yaitu kepemilikan tanah juga bisa menjadi tindak kriminal tersendiri. Salah satu contohnya berada di Maluku Tenggara, tepatnya di Desa Faan, yaitu di mana dendam sengketa tanah terhadap warisan dalam satu keturunan yang mengakibatkan 4 orang meninggal. Jadi dalam kenapa hak kepemilikan tanah ini menjadi kuat, kesimpulannya secara tidak langsung permasalahan kepemilikan tanah dapat membuat peningkatan tindakan kriminal antar sesama. Oke. Saya rasa sudah cukup jelas ya tentang ciri-ciri spesifik dari hak milik. Jadi untuk teman saya Fani, apa hak milik memiliki jenis-jenisnya sendiri? Ya, hak milik terbagi atas 2, yaitu hak milik pribadi. Hak milik pribadi itu adalah hak milik kepemilikan yang dimana pemilik itu menguasai benda itu secara jelas atau secara individu. Itu dengan jelas memiliki benda-benda yang berkaitan dengan hak milik umum. Dan berikut hak milik secara bersama. Hak milik bersama itu adalah kepemilikan benda tidak jelas, memiliki benda secara individu dan individu tidak langsung pada pemula benda yang berkaitan dengan hak secara umum. Oke, di sini sebenarnya saya masih bingung sedikit tentang hak milik bersama. Jadi teman Fani mungkin bisa menjelaskan sedikit contoh dari hak milik bersama itu, karena tadi teman Fani sempat jelaskan hak benda bersama yang memiliki benda secara individu dan individu tidak jelas pun memiliki benda yang berkaitan dengan milik umum. Oke, baik Kak. Di sini contoh hak milik bersama yaitu terkait dengan hak milik bersama seperti suami istri terhadap harta perkawinan, terhadap harta peninggalan serta harta kekayaan suatu badan hukum. Oke. Terima kasih teman Fani. Ya.
kembali lagi di podcast kami. Podcast kami masih membahas tentang hak milik. Sebelum lanjut kepada podcast ini, saya akan mempersilakan teman saya yang sangat tampan berdua ini di kelompok kami. Yang pertama, Putra. yang kedua, Franklin. Oke, lanjut. Seperti yang kita ketahui, hak milik ini termasuk di dalam hukum perdata. Hukum perdata ini masuk dan diatur di dalam kitab Burgerlijk Wetboek atau yang sering kita sebut itu BW. Di sini saya masih penasaran bagaimana cara memperoleh hak milik itu menurut ketetapan BW itu. Oh, baik. Ini di sini saya akan menjelaskan cara memperoleh hak milik BW dalam ketetapan BW. Yang pertama ada pengambilan atau occupation, yaitu memperoleh hak milik dengan mengambil benda-benda bergerak yang sebelumnya tidak ada pemiliknya. Yang kedua, penarikan oleh benda lain, yaitu memperoleh hak milik di mana benda pokok yang dimiliki sebelumnya bertambah besar atau bertambah banyak. Yang ketiga, lewat waktu atau daluarsa, yaitu memperoleh hak milik karena lampaunya waktu hak milik tersebut. Yang keempat, pewarisan, yaitu memperoleh hak milik bagi ahli waris dari warisan pewaris, baik menurut undang-undang atau menurut wasiat. Yang terakhir yaitu penyerahan atau levering, yaitu memperoleh hak milik karena adanya pemindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain. Oke, baik, terima kasih teman Putra. Ya. Tapi apakah ada cara lain untuk memperoleh hak milik ini yang di luar ketetapan BW? Oke, jadi untuk memperoleh hak milik di luar BW ini terdapat 6 cara. Yang pertama adalah pembentukan benda atau subforming. Untuk subforming ini, cara untuk memperoleh hak milik ini adalah dengan membentuk atau menjadikan benda yang sudah ada menjadi benda yang baru. Dan yang kedua adalah penarikan buahnya. Cara memperoleh hak milik dari penarikan buahnya ini yaitu dengan cara menjadi visitor yang beretikat baik atau yang disebut dengan to go der trouw atas suatu benda sehingga dapat menjadi pemilik yang baru. Dan yang berikut, yang ketiga adalah persatuan atau pencampuran benda yang dalam bahasa Belandanya disebut verenging. Dan yang keempat adalah pencabutan hak. Pencabutan hak ini yaitu dengan memperoleh hak milik bagi penguasa dengan cara pencabutan hak milik tersebut dari seseorang atau beberapa orang, biasanya untuk kepentingan umum. Dan yang kelima adalah pembubaran suatu badan hukum. Cara memperoleh hak milik ini yaitu dengan cara anggota badan hukum itu akan mendapat bagian dari harta kekayaan badan hukum tersebut. Dan yang terakhir adalah perampasan. Perampasan ini yang dimaksud adalah memperoleh hak milik bagi penguasa dengan cara merampas hak milik atas suatu benda kepunyaan terpidana. Oke, baik, terima kasih teman Franklin. Oke, ini teman saya yang terakhir. Di sini saya akan persilakan teman saya untuk memperkenalkan namanya. Halo, saya Arika. Baik, sebelumnya itu kan teman saya Franklin dan Putra sudah menjelaskan bagaimana cara memperoleh hak milik itu menurut BW. Karena sudah ada cara untuk memperoleh, apakah bisa ada cara untuk menghapuskan hak milik itu? Sebenarnya ada beberapa banyak hal yang membuat hak milik itu dapat dihapus. Nah, yang pertama itu jika hak milik kita jatuh ke tangan negara. Contohnya hak milik saya ini sudah diambil alih fungsikan oleh negara. Jadi otomatis saya tidak mempunyai hak milik atas warisan tersebut. Kan begitu. Nah, yang kedua, saya menyerahkan hak milik saya itu secara sukarela kepada sanak saudara. Jadi jika saudara saya mengambil hak milik saya, maka kan tidak ada paksaan dari siapapun. Nah, itu otomatis sudah menjadi hak milik dia, bukan hak milik saya lagi. Nah, yang ketiga ini, hak milik itu bisa dihapus apabila hak miliknya ini ditelantarkan. Jadi kalau hak ditelantarkan ini dalam artian si pewaris ini sudah meninggal dan tidak punya sanak saudara yang mengambil ahli waris tersebut. Nah, yang keempat ini, si pewaris menolak untuk menjadi pewaris dalam hak milik tersebut. Jadi kan bisa dihapus hak miliknya dari si pewaris, gitu. Oke, terima kasih teman Adika. Saya rasa penjelasan dari Adika cukup terperinci dan sudah dijelaskan dengan baik. Oke, sekian podcast dari kelompok kami tentang hak milik. Terima kasih untuk semua orang yang telah meluangkan waktu untuk menonton podcast kami pada hari ini. Dan juga terima kasih untuk teman-teman saya, Putra,
Franklin, Vanessa, Fanny dan juga Alika yang sudah menyampaikan tentang hak milik ini dengan baik dan terperinci agar teman-teman yang menonton ini dapat memahami dengan baik podcast ini. Baik, saya Angel pamit undur diri. Dadah. Bidang pertanian, aduh saya lupa, perkebunan. Ya. Masuk ke podcast ini, mari kita tekan salah. Bisa kata-kata salah. Visitor yang beritikat baik atau tubuh dari tutu Kata. Jadi sebenarnya ada beberapa banyak hal yang dapat membuat hak milik itu. Salah satu contohnya itu Agar teman-teman yang menonton ini dapat memahami dengan baik podcast ini. Baik dan itu saya